Selamat malam kepada kita semuanya. Selamat malam. Karena sudah tiba waktunya, kita akan memulai ibadah pertengahan minggu kita. Sebelum kita memulainya, mari kita undang kehadiran Roh Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam acara minggu pertengahan minggu kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai ibadah kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan anak kita Edelwis Turangan. Kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan pada hari-hari bekerja kami hingga pada pertengahan minggu ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk saling berinteraksi anak-anak Tuhan melalui Zoom ini Bapa. Sekaligus juga Tuhan kami ingin mendengarkan firman yang akan dibawakan hamba-Mu Bapak S. Panjaitan. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu memenuhi hati dan pikiran Bapak S. Panjaitan, sehingga dengan demikian Bapak, firman-Mu yang akan disampaikan, pelajaran yang akan disampaikan kepada kami Tuhan, dapat menguatkan iman percaya kami menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati acara kami dari awal hingga mengakhirinya Bapak.
Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, waktu ini kita berikan kepada Bapak S. Panjaitan untuk menyampaikan firman Tuhan, pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Kami serahkan kepada Pak Panjaitan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Ya, kita puji Tuhan oleh karena pada malam ini kita masih Tuhan izinkan boleh berkumpul. Kita hanya buat Zoom pada malam ini. Malam ini ada pertengahan minggu ini saya secara pribadi sangat bersyukur oleh karena saya merasakan kuasa Tuhan yang boleh berlaku bagi saya dalam hari-hari belakangan ini meskipun ada banyak tentunya godaan dan cobaan yang kita hadapi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya beri judul Menurut Petunjuk Tuhan. Kemarin sore saya dihubungi oleh Pak Ketua, Bapak Koordinator dalam Rabu Malam, Bapak Asibuan. Lalu dia minta untuk ambil bagian kebetulan yang sudah ditunjuk, kelihatan tidak bersedia. Dan saya tertarik dengan topik kita pada malam ini, menurut petunjuk Tuhan. Saya sangat tertarik dengan pelajaran kita sepanjang Sabat kuartal ini ya. Oleh karena saya melihat pelajaran ini sangat relevan dengan apa kejadian yang belakangan ini terjadi. Jadi kalau saya lihat dari hari pertama, dari minggu pertama, yakni krisis identitas. Ini ketika di gereja saya lihat ini dibawakan oleh Bapak Sagala. Lalu kemudian yang kedua adalah krisis kepemimpinan. Ini juga relevan dengan apa yang terjadi pada kita belakangan ini. Dan ini dibawakan oleh Bapak Sri Tonga. Lalu minggu ketiga, ketika dunia mau hancur, ketika masalah sedang melanda, ini di gereja dibawakan oleh Bapak Panjaitan. Lalu kemudian yang keempat pada Sabat lalu, di Zoom dibawakan oleh Bapak Galingging. Dan kemudian di gereja dibawakan orang muda, diberi judul di saat sukar ya, pada masa sukar. Nah, saya sangat tertarik dengan pelajaran hari Kamis, yang juga saya sudah tanyakan, bagaimana kita petunjuk Tuhan, bagaimana petunjuk Tuhan. Dan ini juga lah yang saya angkat, saya ingin ini lebih clear, lebih detail untuk dibahas pada malam ini. Itu sebabnya saya ambil judul Menurut Petunjuk Tuhan. Baik, alinea terakhir dalam perjalanan suka sahabat kita, kami selalu demikian bunyinya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali masih ada yang ingat, tetapi barangkali yang ada yang lupa, saya akan tampilkan kembali. Demikian bunyinya. Ini pelajaran hari Kamis yang lalu. Demikianlah Saul mati oleh karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada perintah Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saya garis bawahi Saul tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara sekalian, dalam pelajaran sekolah kita dalam kuartal ini ada banyak contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Yang paling banyak dibahas adalah tentunya Ahaz, yakni ketika kerajaan Yehuda ingin diserang oleh kerajaan dari utara yang waktu itu dikuasai oleh Israel dan juga kerajaan Syria. Lalu kita tahu pada akhirnya Ahaz meminta petunjuk, minta bantuan kepada Tiglat-Pileser dari kerajaan Asyur. Nah, apa yang terjadi kemudian? Malapetaka menjadi bagian mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak menuruti petunjuk dari Tuhan. Sementara dalam kehariannya, dalam perjalanannya, dalam prosesnya, saudara sekalian, Yesaya telah diutus Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahaz supaya dia apa? Menuruti petunjuk dari Tuhan, tetapi sama sekali itu tidak menjadi pertimbangan khusus bagi siapa? Bagi Ahaz. Tetapi dia tetap menurut keinginan sendiri, lalu kemudian dia menjadi menuruti akan perintah atau petunjuk daripada siapa? Daripada keinginan sendiri.
Sedikit mengenai Daud ini, saudara sekalian. Daud ini latar belakangnya adalah tinggal di kota Bethlehem, ya, di masa kecilnya ia di Bethlehem. Lalu kemudian kalau kita lihat silsilahnya, Daud ini adalah cucu dari Obed, yakni putra Rut, istri Boas. Jadi Boas, kemudian Obed, lalu kemudian setelah Obed ada Isai ayah Daud, lalu kemudian Daud. Dan pekerjaan Daud sehari-hari adalah memelihara domba-domba ayahnya. Nah, ketika Daud menggantikan Saul, pada saat itu Saul sudah menjadi raja selama kurang lebih 10 tahun. Ya, kita tahu bagaimana Saul merupakan raja yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini adalah secara latar belakang Daud ini sebenarnya bukanlah keturunan yang luar biasa karena ayahnya adalah Isai, kemudian Obed, tetapi kita lihat di sini adalah Daud ini adalah seorang yang menuruti akan petunjuk dari Tuhan. Kalau kita lihat saudara sekalian, saya ingin kita fokus pada 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. Bagaimana petunjuk Tuhan yang terjadi di sana, ya. Seperti saya katakan tadi pelajaran hari Kamis yang lalu. Kalau kita lihat saudara sekalian, ini adalah ketika Tuhan menunjuk Daud menjadi raja menggantikan Saul. Nah, waktu itu Tuhan sendiri yang turun tangan, lalu dia mengutus nabinya yakni yang bernama Nabi Samuel untuk menjumpai Isai. Saudara sekalian, Isai ini punya 8 orang anak laki-laki. Ya. Dan Daud adalah anak yang ke-8, anak yang paling kecil. Nah, ketika Tuhan mengutus Samuel menjumpai menjumpai Isa, ayah daripada Daud ini, kemudian dia berkata kepada begini, inilah perintah Tuhan kepada Daud. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 16, barangkali ada yang pegang Alkitab atau boleh diambil Alkitabnya. Kita akan fokus pada 1 Samuel 16. Demikian perintah Tuhan kepada Samuel. Kita akan mulai ayat yang kedua, ya. Ayat kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku? Firman Tuhan kepadanya, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, ini perintah Tuhan, undanglah Isai ke upacara pengorbanan ini. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Nah, saudara sekalian, pada saat itu, Tuhan mengutus Samuel untuk menjumpai Isa, ayah daripada Daud. Nah, pada saat itu, Tuhan katakan kepada Samuel, undanglah Isai kepada ada sebuah acara di mana di sini katakan Samuel akan memotong apa? Upacara ibadah, akan memotong seekor domba yang muda, lalu kemudian undanglah Isai ke situ. Dan undang juga siapa? Anak-anaknya. Lalu kemudian, dalam hal ini apa terjadi? Kemudian ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian ia tiba di kota Bethlehem. Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa mereka ada di Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Oleh karena Samuel ini adalah seorang nabi Tuhan. Mereka sudah kenal semuanya. Lalu jawabnya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, lalu mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara sekalian, dalam hal ini Samuel sudah mengatakan bahwa dia akan memilih salah seorang dari anak Isai menjadi raja untuk diurapi menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Lalu apa yang terjadi? Ayat 6 ini. Lalu saudara sekalian, Isai sangat senang tentunya dengan berita itu. Lalu dia menghadirkan anak yang pertama kepada Samuel, yang bernama Eliab. Ini kita bisa lihat ayat yang ke-6. Nah, ketika mereka itu masuk dan semua melihat Eliab, ini Eliab anak pertama dari Isai. Lalu ia pikir siapa? Pikir dari Samuel.
Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saudara sekalian, ini kelihatannya kelihatannya Samuel ini melihat secara sekilas memang dia sangat yakin bahwa Eliab ini adalah pilihan Tuhan, oleh karena dia melihat parasnya, posturnya, perawakannya ganteng, tinggi dan berwibawa, lalu dia sangat yakin ternyata Eliab ini menjadi apa? Menjadi raja menggantikan siapa? Menggantikan Daud, menggantikan Saul. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Jangan lihat parasnya. Saudara sekalian, seringkali memang kita manusia melihat apa yang di depan mata kita ya, sehingga seringkali kita menjadi apa? Salah. Lalu kemudian yang kedua, dihadirkan anak kedua. Anak yang kedua ada di ayat yang ke-8. Kemudian Isai ayahnya memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini tidak dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan. Ayat 9, saudara sekalian, dikatakan, kemudian ia juga menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini juga tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu yang keempat, saudara sekalian, ayat yang dari pertama sampai ke-7, saudara sekalian, semuanya telah dihadirkan oleh siapa? Oleh Isai ke hadapan Nabi Samuel. Tetapi ternyata dari semua itu, meskipun dalam benak Samuel, Eliab sangat cocok, tetapi dari kesemuanya itu tidak apa? Tidak ada yang ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menolak semuanya. Ini yang saya mau garis bawahi sekalian. Seringkali cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Bahkan sangat jauh berbeda. Amsal 16 ayat 25, saudara sekalian, saya menemukan ayat ini ada dalam 2 ayat. Boleh kita buka Amsal 16 ayat 25. Ternyata ayat yang persis sama juga terdapat dalam Amsal 14 ayat 25. Demikian bunyinya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Seringkali kita berpikir bahwa inilah yang terbaik, tetapi tidak tahu kita di ujungnya apa? Berbelok-belok. Jadi ini Amsal 14 ayat 25 diulangi kembali dengan kata-kata yang persis sama dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Nah, itu juga yang dikhawatirkan oleh siapa? Oleh Tuhan terhadap Samuel. Meskipun Samuel merasa bahwa Eliab adalah pas, tetapi Tuhan ternyata apa? Punya pemikiran berbeda-beda. Demikian juga Ahaz. Ahaz merasa sudah pas pilihannya, dan secara manusia kita sudah pelajari pada sahabat ketiga, sangat logis dia minta bantuan kepada siapa? Tiglat-Pileser. Tapi ternyata itu bukan siapa? Bukan petunjuk Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak sekalian? Dalam ayat selanjutnya kita bisa lihat ayat yang ke-11. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayah dari Daud. Demikian bunyinya. Inikah anakmu semuanya? Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Lalu jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba. Saudara sekalian, meskipun Isai sudah diberitahukan bahwa anaknya akan dipilih menjadi raja, lalu kemudian Isai mempersiapkan dirinya untuk bersiapkan anak-anaknya untuk menjadi raja, tetapi dalam benak dari Isai sebenarnya hanya 7 yang ditunjukkan. Kenapa hanya 7 yang ditunjukkan? Oleh karena ia sangat yakin bahwa Saul tidak mungkin menjadi apa? Menjadi raja. Jadi sangat tidak logis dalam pikirannya, oleh karena Saul itu hanya seorang gembala, dia juga secara fisik juga sangat kecil. Kemudian dia tidak yakin bahwa anaknya yang bungsu, Daud, tidak mungkin menjadi apa? Menjadi raja. Kita juga teringat bagaimana ketika anak-anak Isai ini berperang melawan Goliat, saudara, Daud ini juga tidak diikutkan. Oleh karena memang bapaknya sangat yakin, Daud ini tidak mungkin dipilih. Oleh sebab itu ketika Samuel meminta dihadirkan anak-anaknya, maka dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya satu persatu datang menghadap siapa?
Samuel. Tetapi Daud, saudara sekalian, tidak dihadirkan. Sehingga ketika Tuhan mengutus Samuel, lalu dia berkata, Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakku semuanya?" Lalu apa jawab Isai? "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing dan domba." Lalu kemudian apa kata Samuel kepadanya, kepada Isai? Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Lalu kemudian ayat 12, kemudian disuruhnyalah orang menjemput dia, dan ia kemudian parasnya kemerah-merahan, matanya indah, dan elok parasnya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Lalu kemudian ayat selanjutnya kita akan lihat bahwa kemudian Samuel memilih Daud menjadi apa? Menjadi raja atas mereka, menggantikan Saul. Nah, saudara sekalian, apa yang menjadi fokus saya di sini, sebenarnya ini sangat ingin saya panjangkan sebenarnya, tetapi saya yakin kita juga tentu punya pendapat masing-masing tentang ini, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya sahabat lalu, di mana seringkali apa yang menjadi pola pikir kita itu ternyata sangat jauh dari apa? Dari Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa secara logika kita inilah yang terbaik, tetapi ternyata Tuhan punya apa? Punya pola pikir tersendiri. Terkait dengan masalah yang dihadapi juga seringkali begitu. Kita kadang sudah serahkan kepada Tuhan, sudah terbuka kepada Tuhan, kita sudah merasa bahwa apa yang semestinya kita sudah lakukan adalah yang terbaik menurut Tuhan, tetapi menurut Tuhan itu bukan apa? Sebab jalanmu bukanlah jalanku, dan rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Tadi dalam ayat 7 sudah dikatakan dalam Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara sekalian. Itu sebabnya seringkali kita kadang-kala secara manusia kita kecewa sama Tuhan, oleh karena kita merasa bahwa Tuhan tidak apa, tidak sayang sama kita, tidak peduli, tidak mendengar doa kita. Tetapi dalam ayat ini katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Oleh karena manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati manusia. Saudara sekalian, ini juga sudah pernah saya singgung sedikit dalam khotbah di gereja. Pada akhirnya kita tahu cerita tentang Daud, di mana Daud ketika abang-abangnya, saudara sekalian, berperang. Daud ini tidak disertakan oleh Isai untuk ikut berperang ke medan perang. Ya, oleh karena memang ayahnya selalu meragukan akan Daud. Itu sebabnya ketika abang-abangnya berperang, dia menjadi gembala domba di padang belantara. Lalu ketika ayahnya ingin mengantar makanan, lalu kemudian disuruhnya di siapa? Si Daud. Jadi Daud ini boleh dikatakan hanya semacam anak bawang ini. Anak bawang bukanlah orang yang diperhitungkan. Bukan orang yang diperhitungkan di mana? Di dalam keluarga mereka, apalagi ketika mereka ingin berperang melawan orang-orang kuat, termasuk Goliat yang memang sangat perkasa dan ditakuti manusia pada saat itu. Saudara sekalian, saya coba kita lihat di sini ya. Dalam hal ini, saudara sekalian, ada hal yang sangat berbeda antara Daud dan Goliat dalam peperangan ini. Kita tahu bagaimana ceritanya akhirnya, bahwa Daud memenangi pertarungan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam ceritanya, ada satu hal yang sangat berbeda, di mana pada dasarnya mereka ini sangat yakin menang. Goliat sangat yakin menang akan Daud. Jangankan Daud, siapapun di seluruh dunia menurut dia tidak ada yang bisa apa mengalahkan dia. Ya, coba datang kemari, kata Goliat, dan akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di mana? Di padang. Namun sebaliknya, saudara kalian, Daud juga sangat percaya dia bahwa dia bisa mengalahkan apa? Mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata, "Kau datang mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Jehovah, nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau." Kedua orang ini memiliki optimisme yang bersama. Mereka sangat-sangat yakin bahwa mereka akan apa? Menang. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar. Apa itu? Mereka melihat dengan cara pandang mereka sendiri-sendiri. Goliat melihat dari dirinya sendiri. Dia sangat kuat, dia sangat hebat, tidak pernah kalah dalam perang, badannya sangat besar, lalu sekarang dia melawan orang yang sangat kecil. Dari sudut pandang manusia itu sangat betul bahwa Daud tidak mungkin mengalahkan siapa?
Kau lihat. Tetapi Daud berpikir sebaliknya. Dia tidak melihat dirinya. Dia mengosongkan hatinya, tidak melihat kekuatannya, tidak melihat siapa dia, tetapi dia melihat siapa? Tuhan. Petunjuk Tuhan yang apa? Yang diikuti. Dia tidak pernah melihat kemampuan, kehebatan dirinya. Meskipun kita tahu bahwa sebelumnya dia juga pernah mengalahkan singa, pernah mengalahkan beruang. Tetapi dia tidak sama sekali tidak mengandalkan dirinya. Tetapi dia hanya melihat siapa? Melihat Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya kita tahu ceritanya, Daud menjadi apa? Menjadi menang di antara mereka berdua. Meskipun secara manusia itu sangat tidak logis, tetapi oleh karena dia mengandalkan Tuhan, lalu kemudian siapa? Kemudian dia menjadi pemenang. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan Daud, bukan berarti Daud adalah orang sempurna. Daud juga pernah jatuh, yakni ketika dia apa? Berzina. Lalu kemudian Nathan datang dan kemudian dia memperingatkan Daud. Dalam Mazmur 51, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada Alkitab di depan saudara, boleh kita lihat dalam Mazmur ini, Mazmur Daud, Mazmur 51 ayat 1 sampai 5, saudara sekalian, ini adalah penyesalan yang amat sangat besar yang dilakukan oleh Daud ketika dia sadar dia bertobat. Pada saat itu datang Nathan kepada dia, lalu kemudian Nathan memperingatkan dia bahwa dia telah melakukan perselingkuhan yang sangat dibenci Tuhan. Lalu apa kata Daud dalam Mazmur 51? Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, lalu kemudian berkatalah Daud, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kiranya pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku menurut seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Saudara sekalian, ini adalah penyesalan Daud yang amat dalam ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa di mana dia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, terkadang pun kita seperti Daud, Bapak sekalian. Seringkali juga kita ikut pikiran kita. Tetapi berbeda dengan Ahaz, berbeda dengan Saul, di mana ketika mereka sudah diperingatkan, mereka tetap apa? Menolak Tuhan. Tetapi Daud ketika dia diperingatkan, lalu kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia mengikuti akan petunjuk Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan juga apa? Mengampuni Daud meskipun hukuman tetap berlaku untuk dia. Inilah yang menjadi renungan kita bagi kita. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak Sigalingging. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih kepada Bapak Panjaitan. Karena kita akan berdiskusi, ada masih banyak waktu kita, hampir setengah jam ya untuk berdiskusi. Saya kira yang menutup kamera bolehlah dibuka dulu, karena kita akan berdiskusi mengenai tanda dari Tuhan tadi ya, tanda dari Tuhan. Nah, tadi sudah disinggung di dalam pelajaran kita, bagaimana Tuhan memilih Daud yang sebenarnya dari perawakannya yang masih muda dan kemerah-merahan, mungkin katanya seperti itu ya, karena masih muda, menjadi raja. Bukan abangnya yang gagah, yang kelihatannya tinggi besar, gagah, tapi malah memilih Daud yang masih muda. Saya ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, jadi memang seringkali kita melihat dari luar gitu. Jadi
kalau saya sangat setuju bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga apapun pilihan kita, pilihan yang kita lakukan, itu membawa kebaikan. Nah, tetapi bisa juga pada saatnya kita seperti memilih itu salah gitu, memilih pilihan kita itu meski sudah kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda, bisa juga sepertinya ya salah. Nah, kira-kira bagaimana ini tentang tanda dari Tuhan ini, Pak? Coba dulu saya berikan kepada Pak Sinuhaji dulu ya. Pak Sinuhaji, kira-kira dalam melihat tanda daripada Tuhan untuk sebuah keputusan yang akan kita lakukan, seperti itu kira-kira. Iya, mungkin ambil alih sama istri nggak apa-apa ya Pak. Boleh. Atas izin beliau ya Pak. Iya. Jadi saya juga mau bertanya kalau ini dibilang apa tadi bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di hati. Tapi zaman sekarang ini kan kita ada juga kita melihat di luarnya bagus, Pak. Di luar Tuhan, di dalam hantu. Tuhan hantu kan agak bahasanya pun agak beda itu kan ya Pak. Jadi sama roh ya. Ya, memang di sini betul bahwasanya memang Tuhan itu melihat hati. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang yang pengikut Tuhan sering juga dikelabui oleh karena adanya pribadi-pribadi yang di luarnya Tuhan, di dalamnya hantu. Di luar kita nampak dia rohani, tapi di dalam tidak gitu ya Pak. Jadi sebagai manusia, kita sebagai pengikut Tuhan itu apakah orang yang rohani seperti itu bisa kita ikutkan atau gimana kira-kira Pak? Itu aja lah, saya mau bertanya aja Pak. Ya, jadi tambah pertanyaannya. Jadi kalau kita dengarkan tadi pemaparannya Pak Panjaitan, sebetulnya yang kalau saya lihat ya, yang bingung sebetulnya melihat tanda itu adalah siapa? Petunjuk itu adalah Nabi Samuel ya kan? Karena dia heran kok ini yang gagah berani nggak terpilih, kok malah yang lemah pula kan gitu kira-kira kan? Jadi artinya bukan Daud itu kan objeknya gitu, bahwa dia dipilih gitu kan. Sebetulnya yang harus bingung itu Nabi Samuel, kenapa Daud gitu kira-kira. Nah, tapi itulah namanya dia pun diilhami roh dia ketika memilih itu kan begitu. Roh Tuhan gitu. Saya ini kepingin dengar Pak Sagala dulu ini untuk memberikan keterangan Pak. Bagaimana tentang melihat tanda dari Tuhan ini supaya kita dalam mengambil keputusan itu bisa seturut dengan kehendak Tuhan itu Pak. Silakan Pak. Jadi dari kehidupannya dapat kita lihat ya, dari kehidupannya itu. Dan apakah dari kehidupannya apa benar-benar dia sebenarnya menurut firman Tuhan. Itu yang kita lihat. Jadi banyak orang berpura-pura di luar, tetapi di dalam tidak seperti yang sebenarnya. Jadi seharusnya apa yang didengar dari firman Tuhan dan dilakukan dalam kehidupannya, itu yang penting. Jadi berbuah dia. Jadi seperti yang di renungan tadi, bahwa dari 8 anak daripada Isa itu, sering manusia melihat dari apa? Parasnya, dari tingginya, dari apanya, kayanya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Tuhan bukan melihat itu. Tuhan melihat daripada hati yang tulus. Itu yang penting. Jadi banyak pemimpin-pemimpin daripada di dalam gereja-gereja
Boleh kita lihat zaman sekarang ini. Boleh kita lihat sendiri. Kalau sudah orang kaya dia, pemimpin-pemimpin gereja kita, mungkin yang salah pun di apakannya itu, benarlah itu. Nah, jadi tidak boleh seperti itu sebenarnya. Harus benar-benar apa? Kalau itu salah, salah. Kalau itu benar-benar. Jadi jangan dipengaruhi oleh apa? Keadaan daripada apa? Jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu yang penting. Jadi kalau seperti saya sendiri, mungkin saudara-saudara lihat di mana pun saya berada. Kalau memang itu benar, benar. Kalau itu salah, salah. Walaupun siapa-siapa itu, walaupun pemilih saya entah siapa. Kalau itu benar, benar. Itu salah, salah. Jadi harus kita berprinsip pada firman Tuhan. Oke. Tapi jadi timbul pemikiran begini, Pak Sagala. Ya. Ketika Tuhan memilih Daud melalui Samuel menjadi raja, dalam pilihan Tuhan itulah yang benar, kan seperti itu. Ya. Nah, kan tetapi dalam kehidupan Daud, dia juga tidak terlepas dari dosa, pembunuhan, perselingkuhan seperti tadi kita dengar. Benar. Nah, jika sekiranya kita menjadi rakyat daripada Daud, pasti kita juga menuduh bahwa itu adalah pilihan yang salah, kan seperti itu. Benar. Masa Tuhan memilih orang peselingkuh, kan gitu kira-kira kan? Baik. Nah, sama dengan mungkin juga ada kalau sekiranya itu berada di organisasi kita atau di gereja kita. Nah, apakah pemilih itu melihat petunjuk dari Tuhan? Nah, ketika yang terpilih itu melakukan kesalahan, apakah itu juga kita judge, oh, masa seperti ini pilihan Tuhan, orangnya seperti ini menjadi seperti pemimpin. Nah, maksud saya, tapi di dalam perjalanan hidupnya, Raja Daud itu kan menjadi apa? Bertobat, menyerahkan, itu tadi di Mazmur dikatakan seperti yang dibacakan Pak Pendeta. Ya. Nah, tapi apakah ketika seperti tadi Pak Sagala katakan, pemimpin kita mungkin dipilih, lalu melakukan dosa, lalu kemudian bertobat, apakah itu salah pilih? Itu maksud saya. Saya minta Pak Majunta bisa mungkin terangkan sedikit. Ya, terima kasih Pak Galinggeng. Ya, kalau dalam konteks itu sepertinya seolah-olah Tuhan yang salah ya, karena memilih Daud atau mungkin memilih pemimpin-pemimpin yang belakangan melakukan pelanggaran atau dosa. Cuma statement yang perlu kita pegang dulu di awal adalah Tuhan tidak memilih Daud untuk melakukan perselingkuhan. Itu dulu. Ya, Tuhan tidak merencanakan supaya dia memilih Daud supaya dia melakukan pelanggaran, ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tidak dipilih karena itu. Jadi konteksnya ini bukan lagi kesalahan berada di pihak Tuhan yang memilih dia, bukan. Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel, menggantikan Saul yang dia tolak karena telah juga melanggar perintah yang dinyatakan secara nyata-nyata, ya. Nah, sama halnya juga dengan pemimpin saat ini, pemimpin gereja kita atau siapapun, ya sama seperti Daud tadi, mereka dipilih menjadi pemimpin kita, tidak dipilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Kira-kira gitu kalau logika cara melihat garis merahnya. Nah, memang kalau kembali konteks pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Panjaitan tadi, kecenderungan kita memang ya sama seperti Samuel. Kita melihat apa yang secara indera penglihatan, ya, apa yang terlihat di depan mata. Kita nggak tahu rohani seseorang itu kuat, imannya kuat atau nggak bisa. Walaupun tadi Pak Sagala katakan, ya kita melihat dari buahnya. Jadi memang aktivitas-aktivitas yang terlihat dengan mata, yang bisa dirasakan, itu yang bisa direspon oleh orang-orang sekitarnya, termasuk kita. Nah, itu sebabnya ya tadi kebenaran ini kan memang nggak bisa dipisahkan antara praktek dengan iman. Nggak bisa dipisahkan. Kan dikatakan oleh sendiri bahwa ya dari buahnya lah engkau melihat bagaimana iman seseorang, kan begitu.
tetapi sedemikian begitu pun ada kaitannya. Itu sebabnya memang kita nggak bisa saling menghakimi satu sama lain. Ya, orang-orang yang terlihat arif, terlihat bijaksana atau solem gitu ya, tapi ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran di belakang layar gitu ya, yang kita tidak tahu atau mungkin belakangan tahu. Ya itulah kemanusiaan yang memang masih melekat di dalam kehidupan kita, bahwa ternyata orang bahkan pengerja sekalipun, ya dia tetap akan berhadapan dengan rayuan ataupun cobaan setan, dan setan memang berusaha keras untuk menjatuhkan para pelayannya ya, para gembala maupun para pengurus gereja. Mereka menjadi sasaran utama setan sebab tujuannya memang bagaimana menghancurkan gereja Tuhan. Gereja itu kan bukan hanya secara organisasi, tapi juga ya tadi dia menjadi imam dalam keluarga, pemimpin dalam rumah tangga, dan juga dalam gereja. Jadi oleh karena bagaimana setan berusaha untuk menjatuhkan umat-umat pilihan itu, khususnya yang mempunyai kesempatan untuk jadi pelayan, maka memang menjadi sesuatu yang keniscayaan untuk justru semakin lebih dekat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan ketika kita melayani. Sebab kalau tidak, berbagai cara, bahkan hal yang tidak kita perhitungkan, itu akan datang untuk menjatuhkan kita. Ya, bisa melalui diri kita, bisa melalui istri atau pasangan suami kita, bisa melalui anak-anak, atau mungkin orang-orang sekitar kita. Jadi makanya tetaplah dikatakan waspada, ya kan? Waspada khususnya dalam ketika menjadi pelayan atau pengurus, supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana peranan anggota jemaat? Ya, kita sebagai anggota jemaat memang pantas untuk selalu mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan berlipat ganda, kira-kira begitu. Nah, kalaupun awalnya memang kita pilih mereka karena fisik tadi, termasuk yang Pak Sagala sampaikan, mungkin sosial ekonomi yang kita lihat, itu menjadi salah satu pilihan kita untuk memilih para pengurus ataupun ya dalam organisasi. Tapi itu tidak berarti, maksudnya gini, kalaupun kita melihat secara kemanusiaan seperti Samuel, kita harus percaya dalam iman bahwa Tuhan tetap campur tangan dalam setiap pilihan-pilihan itu. Diizinkan seseorang atau siapapun untuk melayani, ya Tuhan akan bimbing dia. Ya sama seperti Daud tadi, ketika dia jatuh, awalnya dipilih kan belum melakukan pelanggaran apapun. Setelah dia raja, kemudian cobaan itu datang kepada dia jatuh, kemudian Nabi Nathan mengingatkan dia dan dia bertobat. Nah, itulah kehidupan di dalam dunia ini. Ada saatnya memang kita kuat, ada saatnya kita lemah. Tapi bukan berarti kita harus rencanakan kita harus lemah atau harus jatuh. Tapi itulah memang dinamika kehidupan. Berikan dukungan kepada mereka, doakan saudara-saudara kita, khususnya para pengerja, supaya mereka tetap setia dalam iman mereka, supaya mereka dijauhkan, dikuatkan ketika menghadapi ujian. Kurang lebih seperti itu, Pak Garinging dan Bapak dan Ibu. Kami persilakan. Mungkin Pak Nangari sendiri nggak ada keterangan tambahan atau pertanyaan seputar tanda dari Tuhan ini, Pak? Boleh kasih masukan, Pak? Pak Galingging, maksudnya saya kurang dengar tadi ini. Apakah Anda memanggil saya atau enggak? Karena kuping saya memang enggak baik. Oh ya, jadi mungkin ada masukan dari Bapak mengenai Pak. Mengenai tadi. Ya. Baik, ini mungkin tambahan, mungkin juga sesuatu ganjalan, tetapi apa yang saya rasakan, saya akan katakan aja di sini. Saya setuju dengan Pak Galingging kemarin bahwa di dalam pilihan ini tidak selalu harus langsung dibuktikan salah atau benar. Namanya pilihan saya di dalam berkarir, langsung salah atau benar, langsung dibuktikan dalam suatu sekejap, tidak bisa. Tetapi memerlukan proses. Ada pimpinan, ada kita punya pilihan yang sebenarnya baik kalau menurut kata hati kita sudah tepat, ya.
Tetapi tiba-tiba kita mendapat penderitaan oleh karena pilihan yang tadi itu. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita juga sering diberikan Tuhan sesuatu, ya, perjalanan mempelajari dengan sakit-sakit dulu baru senang kemudian. Nah, jadi kalau untuk saya memilih sesuatu itu tandanya sudah tepat, belum tentu langsung mulus perjalanan saya menjalankan pilihan saya itu gitu. Oleh karena itu sebenarnya saya juga mengatakan pilihan seseorang itu, apalagi dibandingkan dengan pilihan Tuhan, ya, mungkin pilihan orang-orang Israel yang lain terhadap raja itu bukan Daud, tapi pilihan Tuhan Daud. Nah, jadi kalau umpamanya manusia-manusia mencari tanda-tanda supaya bisa memilih seorang jadi pemimpin, belum tentu selalu benar, Pak. Oleh karena kita kan nggak boleh menghakimi orang lain. Apa yang kita lihat luar-luarnya mungkin seperti kulit dalam buku aja. Luarnya bagus, seperti ada yang bilang HP itu dia punya luarnya bagus, dalamnya kroak, itu bisa. Manusia tidak bisa melihat ke dalamnya. Makanya Tuhan selalu memilih yang baiknya itu, tetapi kita yang melihat ini, kenapa Tuhan pilih yang jelek ini? Ini kan HP yang murahan ini. Kenapa mesti dipilih Tuhan seperti ini? Ini kan orang miskin, kenapa jadi pemimpin? Ini kan orangnya selalu ini melawan-lawan aja di gereja, kenapa jadi pemimpin? Ada saatnya Tuhan memilih orang yang melawan-melawan ini supaya dapat kesempatan bertanggung jawab, dia kemudian berubah, Pak. Jadi sebenarnya pekerjaan Anda di majelis itu memilih-milih orang menjadi ketua tahun ini, belum tentu benar semua, Pak. Ya, pilihan Bapak itu mungkin ya Tuhan sudah tuh mengizinkan. Yang terbanyak itulah dibisikkannya kepada yang terbanyak, pilihlah saudara Galingging umpamanya. Tetapi belum tentu pilihan Bapak itu ya disetujui Tuhan. Cuma caranya karena kita cara demokratis, makanya yang terbanyak itulah ditentukan Tuhan untuk memilih pemimpin. Jadi kalau sudah dipilih oleh majelis, terima, jangan ditolak-tolak. Saya sibuk lah. Saya sudah 2 tahun lah, jangan, Pak. Kalau sudah dipilih, ikuti aja, Pak. Jangan ngelawan-ngelawan, nanti seperti Yunus, Bapak dimakan ikan. Jadi maksud saya, memilih tanda-tanda itu, mengenal tanda-tanda itu, kadang-kadang kita seperti menjadi menghakimi orang lain yang akan dipilih, Pak. Kan salah itu. Cuman karena kita dikasih mamanya suatu kewenangan untuk mengatakan suara saya, katakan aja, Pak. Nanti Tuhan akan memilih yang terbanyak, Pak. Dan jangan sakit hati kalau pilihan kita nggak terpilih. Gitu aja saya pikir. Ini tambahan aja barangkali. Jadi begini, Pak. Memang tadi contoh yang dari Alkitab itu yang dibawakan oleh Pak Panjaitan itu mengenai pemimpin raja. Nah, tapi coba kita perluas, Pak. Jangan hanya pengurus gereja kan begitu kan? Bagaimana kita melihat tanda ketika kita memilih pekerjaan, atau mungkin juga bagaimana Juli melihat tanda ketika memilih jodoh, kira-kira seperti itu kan? Macam mana kita melihat tanda dari Tuhan? Artinya kalau hanya pengurus gereja aja yang kita bahas di sini, padahal banyak tanda-tanda yang lain yang Tuhan ingin berikan kepada kita, baik itu karir, pekerjaan, atau apalah segala sesuatunya. Itu maksud saya, Pak. Saya coba dulu, mohon maaf Pak, saya kurang kenal ini, tapi ada inisial TPS ini saya kira. Boleh kasih masukan, Pak? Iya, begini Pak Galingging. Kalau umpamanya kita sudah lihat itu bagus, Bapak, ini saya langsung aja, Pak Galingging, saya sudah pikir bagus, saya akan pilih Bapak. Tapi bukan artinya pilihan saya itu yang diinginin Tuhan. Mungkin dimintanya Pak Simanjuntak nanti, padahal saya nggak milih Pak Simanjuntak. Nah, ketika sekarang aklamasi ditentukan karena suara terbanyak Pak Simanjuntak terpilih, apakah saya boleh marah-marah? Tidak.
Oleh karena pengamatan saya terbatas, Pak. Yang terbaik adalah pengamatan Tuhan. Dan pengamatan Tuhan ini disuarakannya kepada orang-orang lain. Sehingga suara terbanyak memilih Pak Simanjuntak. Ini contoh aja supaya gampang. Jadi masalahnya kita sekarang ini gini. Itu pilihan orang ini karena ada ini. Karena saya kaya maka dipilih. Padahal saya merasa tidak seperti itu. Dan saya sudah merasa capek. Tidak, Pak. Bapak itu pilihan terbaik. Makanya dipilih, Pak. Yunus itu pilihan terbaik dari Tuhan. Untuk pergi ke Niniwe, dibantainya ke Tarsus. Jadi dalam hal ini, Judas itu pilihan terbaik bagi dia. Dia pikir terbaik, padahal Tuhan tidak mau dia. Makanya akhirnya dia menjual Yesus. Jadi serahkanlah semua akhirnya kepada Tuhan. Karena saya ini mempunyai keterbatasan penilaian, oleh karena saya juga belum tentu mengetahui semua latar belakang orang yang saya pilih, Pak. Jadi saya pikir sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi nggak usah kita pemain rewel kalau bukan pilihan kita itu yang menjadi pemimpin kita di ini kan raja. Ini di gereja ini pun gitu rajanya ini. Di gereja itu aja, Pak. Boleh perbaikilah kalau yang kurang. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum sampai kepada Bapak Pendeta, barangkali Pak Turangan atau Pak Sigalingging ada yang mau ditambahkan atau disampaikan, Pak? Pak Sigalingging dulu lah, Pak Sigalingging muda. Silakan, Pak. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Saya sangat tertarik memang dengan apa yang dikatakan Bapak Jalan tadi, terlebih mengenai kalau Goliat itu kan mengandalkan kekuatannya, sementara Daud mengandalkan Tuhan. Saya pun sebenarnya punya pertanyaan juga. Saya setiap kali mengambil keputusan untuk sekarang ini, karena kita sudah berkeluarga, tentu dalam karir, pekerjaan, atau tempat sekolah anak-anak atau yang lain, saya selalu berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tapi sejujurnya saya nggak pernah menerima jawaban dari Tuhan sebenarnya, ya. Artinya apakah itu melalui mimpi, apakah itu melalui jawaban yang nyata yang bisa saya tahu. Tapi yang saya rencanakan itu saya teruskan begitu. Dan tidak jarang ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Jadi saya pun tadi dikatakan bagaimana kita mengetahui petunjuk Tuhan, saya pun nggak begitu ngerti ya. Seperti apa kita mengetahui bahwasanya memang betul-betul Tuhan menghendaki keputusan kita yang A atau yang B. Namun saya pikir dalam jawaban saya sendiri sebenarnya ini, bahwa keyakinan saya lah yang menjawab itu semua. Artinya ketika saya berkeyakinan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya akan melakukan hal ini, saya yakin Tuhan akan tuntun saya. Ketika itu berhasil, saya yakin itu adalah hasil tuntunan Tuhan. Ketika itu tidak sesuai atau tidak berhasil, saya yakin bahwasanya Tuhan belum memampukan saya untuk itu. Jadi pertanyaan saya tadi memang saya punya jawaban saya sendiri yang selama ini saya rasakan, bahwasanya hanya keyakinan saya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah semata-mata oleh Tuhan sebenarnya. Namun kalau secara nyata yang saya rasakan, saya nggak pernah diberikan Tuhan jawaban melalui mimpi, tanda-tanda, atau apapun itu. Tapi jawaban saya yakin mau itu berhasil, sesuai atau tidak sesuai, itu semuanya berasal dari Tuhan. Mungkin kira-kira begitu pandangan saya, dan kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya lebih spesifik lagi tentang seperti apa kita
mengetahui bahwasannya itu direstui Tuhan atau direstui Tuhan atau tidak, ya saya mohon kepada pembicara mungkin ada yang bisa menjawab gitu. Tadi Pak TPS tadi dikasih kesempatan barangkali Pak Galenggi. Pak TPS apa masih ada Pak? Boleh kasih keterangan tambahan atau pertanyaan? Itu kalau nggak salah anak muda kita, Saudara Togap kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah lihat. Benar ya Jul? Juli tersenyum tertawa kayaknya berarti benar. Oh iya. Oke lah, mungkin ke Pak Kurangan dulu. Gimana? Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Langsung ke Pak Panjaitan atau Pak Pendeta lah. Kita dengarkan dulu keterangan Pak Pendeta tentang tanda dari Tuhan ini. Mendengarkan atau melihat tanda dari Tuhan itu ya. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Panjaitan yang sudah menyampaikan materi firman Tuhan untuk boleh menjadi satu nasihat ya, pembelajaran bagi kita tentang Daud dan Saul. Jadi sedikit saya mau tambahkan, Daud berdosa kepada Tuhan, dia tidak sempurna. Sesungguhnya Tuhan sudah memilih dia, ya. Tadi sudah saya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian. Tuhan sebenarnya pilih yang terbaik dari yang ada, ya. Daud dalam hal ini terpilih. Dialah yang terbaik, tetapi dia juga manusia yang lemah dan boleh kita katakan manusia yang gagal, ya, gagal. Tetapi Tuhan dengan kemurahannya mengampuninya ketika dia benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Tentu Tuhan dapat membaca hati. Artinya Daud benar-benar menyesali dan sangat bergumul ya dengan dosanya itu sendiri. Ya, jadi walaupun dosamu merah seperti kain kemeja akan putih seperti salju. Dan itu juga yang dituntut oleh Daud dalam doanya ya kepada Tuhan. Dan benar-benar dia menyesalinya. Itu tidak hanya sekedar pengakuan saja. Ya, memang benar-benar dari dalam hatinya dan Tuhan mengetahui itu. Sebenarnya kalau secara manusiawi, kalau kita bandingkan Daud, dia berdosa. Bahkan Saul juga berdosa, ditolak oleh Tuhan. Mengapa Saul? Mana lebih besar dosa Saul? Saya rasa kita sendiri bisa menilainya. Secara manusia kita lebih kadang berkompromi, ya, memaafkan Saul daripada Daud. Kalau Daud mungkin kita sangat akan geram. Nah, ini hanya sebagai imajinasi. Apa yang kita imajinasikan belum tentu demikian adanya, ya. Saya yakin Uriah, ya, suami Betseba, saya yakin ya, tapi saya mungkin tidak punya referensi yang kuat. Tapi saya yakin dan harapan saya dia di sorga. Bagaimana dia nanti bisa ketemu dengan Daud? Pasti dia akan marah. Bagaimana orang di sorga masih marah, kan gitu? Ya, itu hanya pandangan. Tapi kalau Saul, dosa Saul sebenarnya apa? Dosa Saul pertama ketika dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel, dia mempersembahkan korban yang seharusnya Samuel lakukan. Ya, sebagai imam, nabi, ya. Lalu Tuhan sudah memberikan perintah supaya ditumpas Amalek dan seluruh ternak-ternaknya, tidak ada yang boleh diambil dari barang-barang mereka, ya. Tetapi Raja Saul tidak mengindahkannya, dan dia berdalih, gantinya menyesal, dia berdalih itu diambil rakyat. Ya, dia berdalih itu diambil rakyat untuk tujuan dipersembahkan kepada Tuhan. Sangat baik motifnya. Ya, kalau memang betul itu, alasannya sangat baik. Nah, dan dia memang mengaku juga saya menyesal, tetapi dia masih membuat dalih. Ya, tidak sepenuhnya dia menyesal, dia memaafkan diri bahwa itu diambil yang terbaik untuk tujuan yang baik. Jadi sebenarnya kembali kepada diskusi kita tadi bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin kita melihat secara mata manusiawi kita, dosa Daud itu lebih besar
ya. Tetapi Tuhan melihat pertobatannya, hatinya. Jadi saya rasa itu yang membedakan Daud dengan Saul, ya. Kembali, kenapa bisa yang terbaik yang kita pilih pun kadang bisa saja mengecewakan? Apakah kita salah pilih? Ya, mungkin itu tadi sebagian dari diskusi kita. Lalu bagaimana, ya? Itu bukan hal yang baru dan itu terjadi sepanjang zaman. Daud sendiri, Tuhan sendiri yang memilih, tetapi dia juga mengecewakan, ya. Salomo juga, ya. Begitu banyak garis keturunan Daud, tetapi Tuhan memilih, ya, Salomo lah yang akan menggantikan Daud yang lahir dari Batseba sendiri justru, ya. Tapi Salomo juga mengecewakan. Tapi apa yang baik adalah ketika dia benar-benar bertobat. Tuhan melihat hati. Apakah pertobatannya sungguh-sungguh itu Tuhan yang dapat membaca hati setiap orang. Dan kita percaya Salomo bertobat pada akhirnya. Tetapi alangkah baiknya sesungguhnya sekiranya dia bertobat dari sejak awal, artinya tidak pernah melakukan dosa itu. Demikian juga bangsa Israel. Tuhan memilih Abraham, ya, luar biasa iman Abraham sehingga dia disebut bapak orang percaya. Tidak ada yang lebih baik dari Abraham. Tuhan tidak salah pilih. Tuhan memilih Abraham. Lalu lahirlah Ishak. Lalu lahirlah Yakub. Lalu bagaimana? Lahirlah 12 suku bangsa Israel. Lahirlah bangsa yang memberontak. Apakah Tuhan salah pilih? Tidak. Tuhan telah memilih yang terbaik, tetapi bisa saja itu mengecewakan pada akhirnya ketika memang kita masih diberikan hak kebebasan memilih. Tuhan tidak pernah mengintervensi, Tuhan hanya menghimbau dengan belas kasihan, menegur, menasihati, tapi Tuhan tidak pernah memaksakan. Jadi kembali kepada masing-masing, ya, pribadi umat Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana mereka merespon kasih Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu. Ya, jadi kembali Tuhan melihat hati. Kalau kita baca di dalam ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi memang kembali kepada hati, ya. Ya, artinya memang itulah yang Tuhan harapkan, itulah yang Tuhan tuntut dari setiap orang. Kembali masalah hati, seberapa besar pun, seberapa mengecewakan pun kadang sekali kita merasakan itu, tetapi kembali kepada hati, ya, intinya pertobatan. Ya, jadi saya rasa itulah yang boleh saya sampaikan sedikit lagi mungkin mengenai tanda memilih. Bagaimana kita mengetahui tanda dari Allah, ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita mengetahui tanda dari Allah? Jadi kembali ke hati. Kita harus melihat memilih berdasarkan prinsip kebenaran, ya. Hubungan seseorang itu dengan Tuhan, itulah yang, karena dari situlah yang kita tampak secara lahiriah tentang standar atau hati seseorang, karena hati kita nggak bisa membaca. Padahal motivasi kita untuk memilih seseorang atau pilihan untuk menyekolahkan anak, untuk apapun itu masalah hati. Hati artinya masalah prinsip kebenaran. Ya, artinya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kembali kita bertanya kepada Tuhan. Ketulusan hati kita, kerelaan hati kita untuk dituntun oleh Tuhan, pasti akan ada itu tanda. Pasti ada tanda. Oh, Tuhan sebenarnya tidak menghendaki saya memilih si A. Tuhan sebenarnya tidak menghendaki saya mengambil jurusan ini. Tuhan sebenarnya tidak menghendaki saya mengambil pekerjaan ini. Ya, sebenarnya kenapa kita memiliki perasaan seperti itu? Karena kita tahu dengan itu kita akan lebih jauh daripada Tuhan. Kita akan bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan integritas, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita ketahui. Jadi ini kembali kepada kejujuran hati kita juga. Ya, saya rasa hati yang peka,
akan mengetahui tanda atau rencana kehendak Tuhan. Ya, inilah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke narasumber mungkin, Pak Panjaitan. Ya, mungkin di sini sudah hadir saudara kita tadi yang sempat kita minta tanggapannya. Saudara TPS, ada kira-kira pertanyaan atau tanggapan Pak sebelum closing statement dari Pak Panjaitan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, terima kasih. Jelas. Baik, mungkin saya satu kalimat di dalam kutipan Roh Nubuat saya mau bacakan. Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 286, paragraf pertama. Jalan dan pemikiran Allah sehubungan dengan makhluk-makhluknya adalah lebih tinggi daripada pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi kita mempunyai jaminan bahwa anak-anaknya akan dituntun untuk mengisi tempat untuk mana mereka sanggup dan akan disanggupkan melaksanakan pekerjaan yang diserahkan ke tangan mereka jikalau mereka mau menyerahkan kehendak mereka kepada Allah agar rencananya atau rencana Tuhan yang menguntungkan itu tidak akan digagalkan oleh kejahatan manusia. Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan selalu punya rencana baik bagi kita semua, asalkan kita berserah. Tapi kalau kita gunakan pemikiran kita, maka rencana Tuhan itu akan berantakan dan gagal. Karena apa? Kepikiran manusia. Untuk itu, mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin itu tambahan singkat yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, kami kalau tidak ada lagi, atau Pak Sibuan kira-kira masih ada yang mau disampaikan Pak? Saya kira sudah cukup jelas Pak Sigalingging. Terima kasih. Kalau begitu kita berikan kesempatan ini kepada Bapak Panjaitan. Kami persilakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk tanggapannya dan responnya untuk malam ini. Saya yakin bahwa masing-masing kita sudah bisa memetik apa yang menjadi poin dari pelajaran kita pada malam ini, yakni andalkanlah Tuhan dalam setiap keputusan kita. Biarlah minta petunjuk kepada Tuhan. Sudah ada tadi contoh bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan dan mereka pada akhirnya apa? Sukses seperti Daud. Tetapi ada juga banyak tokoh yang mengandalkan manusia, apakah dirinya atau orang lain, menjadi gagal dan kemudian konsekuensinya sangat berat. Ya, sangat berat sekali. Saya tertarik dengan tanggapan Pak Galingging tadi, Pak Galingging Pak Dery tadi. Segalanya memang sudah kita serahkan kepada Tuhan di awal. Tetapi ketika berproses, pada akhirnya terkadang kita bingung. Oleh karena ternyata tidak semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, betul. Tetapi tidak gampang ketika kita memperoleh hasil mengecewakan, lalu kita yakini bahwa itu apa? Rencana Tuhan. Memang tidak gampang. Di saat kita jatuh, di saat kita kecewa, di saat kita gagal, lalu kita yakinkan diri kita bahwa ini adalah apa? Rencana Tuhan. Tidak gampang memang, tetapi harus kita lakukan, harus kita yakini seperti itu. Itu yang prinsip di sini. Jadi artinya adalah ketika sudah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, apapun hasilnya, biarlah apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadikan, begitu kan? Yakini bahwa barangkali okelah sekarang mungkin gagal, jatuh dan sebagainya, tetapi kita yakini bahwa di balik semua itu pasti akan ada apa? Akan ada hikmatnya. Tidak gampang memang, tetapi mesti apa? Mesti seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi kegagalan Goliat dan Daud? Masing-masing mereka sangat percaya diri bahwa mereka menjadi apa? Pemenang. Tetapi yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu mengandalkan apa? Manusia. Baik, saya mau kutip satu ayat lagi. Iya, dua ayat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, namun hatinya menjauh daripada Tuhan.
Lalu ayat ke-7 dari Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat pelajaran yang kita sudah dengarkan. Terima kasih juga buat diskusi yang dimana kita semuanya dapat memahami pelajaran tersebut. Oleh karena sekarang ini adalah malam permintaan doa, kita akan berdoa. Kalau ada topik-topik doa yang ingin kita doakan secara bersama-sama, boleh disebutkan satu persatu. Kami persilakan. Baik, selamat malam Pak Sigalingging. Selamat malam Pak. Mohon didoakan abang kami yang telah selesai melakukan operasi tahap pemulihan sekarang, dan hari Jumat ini akan kontrol. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi. Dan satu lagi, ada kakak kami juga yang lagi kemo, namanya Lydia, tolong dibawakan dalam doa. Terima kasih Pak Sigalingging. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Keluarga Pak Nababan ya, yang baru berbuka kita bawakan ya dalam doa. Pak Tarigan juga dengan kebetulan ini ada yang meninggal, saya dengar ya, saya lihat di WA kita, iparnya Pak Bo ya. Iya, iparnya atau Lai sama itu? Ya. Lainnya. Jadi kita doakan juga supaya diberikan penghiburan bagi keluarga Pak Bo yang ditinggalkan. Nah, kami mohon mungkin untuk ini ada kami pilih dua orang yang berdoa, yang mendoakan pelajaran yang sudah kita dengarkan, juga mendoakan Bapak S. Panjaitan sebagai pembicara, dan membawakan keluarga Bapak Nababan yang baru berduka kehilangan orang tua. Demikian juga keluarga Tarigan. Kami serahkan kepada Saudari Juli, apa masih dengar? Juli Sagala? Ya Pak, masih dengar. Lalu kemudian abang dari Bapak Hasibuan yang akan melakukan kontrol. Kemudian juga ada kakaknya bernama Lydia yang akan kemoterapi. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang berduka kami serahkan kepada Ibu Pendeta. Boleh ya Bu ya? Ya Pak. Ya. Atau ada hal-hal yang timbul nanti yang akan kita doakan bersama-sama. Nah, kita akan berdoa. Lebih dulu kita undang kesediaan saudara kita Judi. Bagi yang boleh bertelut, mari kita bertelut. Kita langsung berdoa ya. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang punya langit dan bumi, terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Tuhan telah menyertai kami sepanjang aktivitas kami dalam pertengahan minggu ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami Jemaat Anna Maria Lewa KBC berkumpul beribadah, ibadah Rabu malam melalui media virtual Zoom ya Bapa. Kau melihat dari surga, kami umat-umat-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Panjaitan. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, itu boleh berkenan pada Tuhan. Biarlah itu merupakan pilihan yang terbaik yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga pilihan itu boleh mendatangkan berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga Bapak Panjaitan yang sudah membagikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan akan memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, di dalam rumah tangganya. Tuhan akan menyertainya Bapa. Memberkati anak yang Tuhan telah titipkan di tengah-tengah keluarganya. Memberkati juga istrinya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dalam keluarga ini.
damai sejahtera Tuhan boleh hidup di tengah-tengah keluarga ini sehingga mereka boleh bersuka cita sembari menunggu kedatangan Tuhan. Ya Bapa, malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang baru saja berduka, keluarga Bapak Nababan dan juga keluarga Tarigan Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan akan berikan penghiburan kepada keluarga ini. Tuhan akan teguhkan hati mereka, bahwa mereka akan berpengharapan suatu saat kelak mereka akan bertemu dengan orang tua yang mereka kasihi di surga nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberkati kedua keluarga ini, supaya keluarga ini boleh semakin beriman kepada Tuhan saja dan tidak berlarut dalam kesedihan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga Pak Bowo, Tuhan yang akan memberkati keluarga mereka yang juga yang sedang berduka. Tuhan akan berikan penghiburan. Tuhan juga akan memberkati setiap acara penguburan yang akan dilakukan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memimpin segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, banyak yang kami akan mohon kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya. Doa ini akan disambung oleh hamba-Mu. Ya Tuhan yang penuh kasih, menyambung daripada doa hamba-Mu, kami datang ya Tuhan, berdoa khusus buat hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan kurang sehat. Ada abang dari Pak Hasibuan, berkati dia yang sudah mengadakan operasi hari Jumat kemarin dan sekarang dalam proses pemulihan, biarlah melalui makanan dan obatan, hamba-Mu ini akan pulih kesehatannya, keluarga bersuka cita, dan memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa juga buat Lydia yang akan segera kemo. Ya Tuhan, dalam proses kemo ini berkati dia, biarlah dia fisiknya tahan, sehingga kemo ini akan mendatangkan satu kesehatan, memulihkan dia kepada keadaan yang semula ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati senantiasa apa yang ada dalam keluarga ini, sehingga dapat menopang biaya untuk hamba-Mu Lydia ini. Selalu kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Bapak Benyamin Manihuru, yang sampai saat ini Tuhan belum sadar diri. Kami berdoa khusus ya Tuhan, kiranya mujizat-Mu nyata. Tidak ada yang mustahil Bapak, biarlah Engkau menyembuhkan hamba-Mu ini dan keluarga bersuka cita atas mujizat yang terjadi. Ya Bapak yang penuh kasih, kami berdoa buat kami semuanya jemaat Leu KBC. Yang kami tidak tahu mungkin ada sebagian yang sakit. Berkati kami ya Bapak, dan kami yang sehat ini berikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami dapat fit walaupun di tengah-tengah banyaknya virus penyakit saat ini. Ya Tuhan, kami telah melayangkan doa-doa kami. Kiranya doa-doa kami ini menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Namun terlebih dahulu ya Yesus Juru Selamat, ampunkan kami atas setiap dosa yang telah kami lakukan. Karena kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang kudus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 211. Doa tutup nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta.
Bapa kami yang di surga, benar ya Tuhan, kami rindu dan kami mau menurut Engkau Tuhan. Meskipun ada banyak godaan cobaan yang menentang kami, bahkan ketika dunia menolak Engkau Tuhan, kami sudah berketapan ketika kami akan menurut Engkau Tuhan. Biarlah petunjuk-petunjuk Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami boleh dapat lakukan Tuhan. Di mana Tuhan senantiasa kami akan andalkan. Tuhan senantiasa ada bersama kami dalam mengarungi hidup kami Tuhan. Sekiranya ada dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang bisa membawa kami jauh dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dengan demikian kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami pelajari boleh berakar, bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah di dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa turut dengan Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami sembahkan demi nama Yesus. Amin. Sampai di sini ibadah kita, ibadah pertengahan minggu atau ibadah rumah tangga. Terima